Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin manggil sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru kita yang mulia Umul Mahbuh Haji Dr. Wahid bin Abdul Rahman Habib Segaf bin Mahdi bin Syabab bin Salim, dan kita semua sehat walafiat, kabulkan hajat kita, amin amin ya Allah rabbal alamin. Pada hari ini, hari Jumat, kemarin Kamis, alhamdulillah Habib Hasan, Habib Abdul Qadir mau beli, pengen ke masjid, cuman saya nonton aja lewat YouTube. Mudah-mudahan selawat dan salam kita diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tadi yang seperti disampaikan Umi, yang seperti disampaikan Abah, kita semuanya harus mengikuti ketaatan supaya kita mendapatkan kebersihan, kesucian dari Allah. Karena ketaatan itu menjauhi larangan-larangan, menjauhi larangan-larangan yang Allah sudah berikan hukuman, jangan dilanggar. Kalau sudah dilanggar, kita bertobat. Mandi sunnah tobat, sholat sunnah tobat, usolli sunatan tobati, usolli sunatan tobati. Kok kata ini apa? Kok kata ini adaan lillahi ta'ala. Saya saja sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah. Itu pentingnya adanya sholat taubat, supaya kita yang melakukan dosa ini supaya bertobat, dan jangan mengulangi tobat dosa-dosa yang dikerjakan lagi. Nanti kita jadinya mempermainkan tobat kita. Yang kedua, kalau di dalam beribadah, gimana kita memamerkan hukumnya dosa, riya, apa itu namanya tuh, tidak dapat pahala. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim, apa itu? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tunjukkanlah nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah buat kamu. Contohnya sholat, berzikir, ibadah, dikasih baju, pakai baju, dikasih mobil, pakai mobil. Jangan kita tidak pandai bersyukur, lalu yang ketiga, yang petasan. Jangan kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita harus saling menghormati, menyayangi, dan menghormati. Hari ini saya lihat ramai ustadz-ustadz sholat di belakang berjamaah di Masjid Toha. Mungkin sebelum-sebelumnya kalau Habib Hasan nggak ngomel, nggak ada itu yang mau sholat di Masjid Toha, ustadz-ustadznya jarang. Sekarang lagi rajin. Memang penting, memang perlu ada yang ngomel-ngomel. Tapi kita juga tidak boleh marah-marah. Tapi kalau nggak dimarahin, pada malas-malas lagi. Kalau nggak ditegur, malas-malas lagi. Jadi bagaimana caranya? Nah, seperti tadi,
harus selalu nasehatin, yang kecil yang besar saling menasehati, jangan segan sungkan, jangan, harus saling sapa, menyapa, supaya kita itu saling mengerti dan saling mengenal. Memang sebelum-sebelumnya saya gimana ini, bukannya saya nggak mau jadi imam atau bagaimana, sebenarnya bagus Habib Hasan jadi imam, cuma takut marah-marah tadi itu. Makanya udah, lagi nggak enak badan, nggak apa-apa, saya maju aja jadi imam. Takut juga ngomel-ngomel, kasihan yang baik-baik tertutup sama yang jahat-jahat. Sempat protes juga saya, PSHT kok satu orang cuman bayar denda aja nih Habib Hasan. Habib Hasan kenapa kok satu orang bayar denda, kok yang lain dikeluarin? Itu kan nggak adil juga sebenarnya itu, karena dekat sama Umi itu. Kita hukum nggak boleh tebang pilih. Kita takut nanti hukum di akhirat. Mungkin kita di dunia ini nggak kena hukuman kita seenak-enaknya orang kecil. Jangan. Lihat Nabi suruh kita dekat sama orang miskin, kok ngapain dekat sama orang miskin? Orang miskin itu bau, kotor, jijik lagi, belum nanti dia nggak sabunan, nggak sikat gigi. Tapi Rasulullah suruh dekat sama orang miskin. Kenapa? Supaya belajar dari orang miskin. Lihat orang miskin tabah, menerima. Kalau bahasa Jawa nih, menerima, lugowo. Kalau orang kaya belum tentu dikasih musibah seperti orang miskin bisa bertahan, dia malah mencaci maki Tuhan. Tapi lihat orang miskin, sudah biasa miskin, makan tempe, ya emang biasa makan tempe. Coba orang kaya kasih tempe, kasih tahu, ngomel. Atau hotelnya kurang bagus, marah-marah. Atau bisnya kurang bagus, ngomel-ngomel. Mau yang VIP. Makanya disuruh belajar, suruh dekat dari orang miskin. Karena orang miskin itu lebih banyak ilmunya, lebih tenang. Kok nggak mati-mati padahal sudah miskin, nggak ada uang, kerjaannya cuma nongkrong aja. Wahai orang miskin, gembel, yang udikan, kumel, kucel, bulukan, sapa pagi hari, masih tetap hidup anda semua. Itulah rahmat dan rezeki dari Allah. Jadi paham seperti itu. Yang satu lagi kata Habib Hasan, nggak patut diikutin kalau ulama, ustadz atau habib nggak pelihara anak yatim berbicara agama, tidak boleh diikuti. Mesti pelihara anak yatim dulu, ngasih makan anak yatim. Iya, ini lihat videonya, putar biar lihat orang tuh, biar pada kasih makan orang. Jangan cuman kaya kumpulin uang, kasih makan orang. Di situ ada kenikmatan, kebahagiaan tersendiri. Lihat Habib Hasan potong sapi, itu makan santri banyak, senang orang makan, masih diomongin itu Habib Hasan potong sapi. Oh, saya nggak mau kalah juga. Setiap pagi pulang taklim saya kasih makan itu santri juga, beli takoyaki, beli roti, beli bagi-bagiin. Nggak mau kalah bersedekah. Jangan takut miskin. Orang yang bersedekah itu di kemudian hari dia akan meningkat ekonominya 10%. Jangan kira orang ekonomis itu, orang pelit itu kaya, kata siapa? Menurut penelitian, orang yang sering sedekah, yang sering memberi itu akan mendapatkan 10% kenaikan hartanya dibandingkan orang yang pelit. Betul seperti yang Allah sampaikan, orang yang memberi itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahala. Jadi jangan takut. Ya, Habib Hasan ini satu tausiah lah. Ini ada kawan-kawannya ini. Jadi itu saja, bukan saya menasihati supaya kita itu saling merendah diri. Allah tidak larang kita pamer-pamer, tidak. Allah tidak larang. Karena itu bukti rasa syukur kita kepada Allah. Apa tadi dalilnya? Fa'ammal bini'amati rabbika fahadis. Kalau abah dalil Al-Qur'annya apa? Wa'abu rabbaka hatta
ya'tiyakal yaqin. Anak sedap. Jadi jangan tinggalkan taklim apa nih yang pengabdian-pengabdian. Yang apa? Kalau ada waktu dengar duduk. Di situ ada barokahnya. Saya sama Hasan begini itu sukses ini karena suka ikut mengaji taklimnya apa. Nggak usah takut miskin, nggak usah takut kaya. Semua ada waktunya. Kamu kaya, ada waktunya. Kamu miskin, ada waktunya. Allah itu maha adil. Yang tadinya presiden sekarang sudah jadi orang-orangan, sudah jadi orang biasa. Yang tadinya orang kaya sudah jadi sederhana karena hartanya dibagi-bagi buat anaknya. Jadi nggak ada yang spesial. Tapi yang tidak berubah, yang tidak beda, orang yang rajin ibadahnya. Itu yang tidak bisa ditandingi. Kalau mobil bisa dicari, bisa, rumah bisa, semua bisa, kecuali kalau ibadah itu. Makanya kalau ada waktu ini, bapak-bapak, bukan saya menasihat, kalau ada waktu kosong, kita sisihkan waktu kodok sholat kita. Mungkin ada lupa sholat kita, usolli sunatan duhur, usolli fardo duhri, arba'a rakaatin, mustaqbilan qiblatin, kodoan lillahi ta'ala. Ya, supaya kita itu hidupnya bahagia. Karena orang yang beribadah itu hidupnya itu tenang, bahagia. Orang yang jauh dari agama, yang jauh dari ibadah, depresi hidupnya, bunuh diri dia itu. Tapi kalau dekat ibadah enak, duduk di masjid, ya Allah enaknya. Ya Allah, lihat masjid tenang ini. Lihat orang soleh, ada Habib Hasan, ada Habib Idrus, Habib Ali mana? Gak ikut maulid tadi malam. Jangan takut dimarahin Habib Hasan. Enggak, semuanya enggak apa-apa ya. Dimarahi itu wajib supaya kita jadi kuat mental kita. Supaya nanti dimarahi orang sudah biasa dimarah. Mentalnya enggak cemen, enggak gampang nangis. Sudah biasa dimarahin orang. Kuat sudah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholus sunnah ba'diyata Jumat. ما هذه العصرية